Titi yakin pasti Mbak Thalia akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar dari ini. Buat kamu. Alhamdulillah. Ya ampun, ini buku bagus banget. Makasih. Alhamdulillah. Aku tuh nyari buku ini udah susah banget, di mana-mana udah nggak ada, dan bahkan di online pun itu kita harus PO dan butuh waktu yang lama. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah juga kalau buku itu bermanfaat buat kamu. Sangat bermanfaat. Bersahabat rezeki. Oh iya, tas biang dari kamu yang putus itu udah aku benerin lo jadi gelang. Jadi aku masih bisa zikir deh. Oh ya, kamu berapa lama ngajar di sini? Nah, kenapa nggak ditemani oleh Rifai? Aku batal nikah sama Rifai. Karena ternyata dia lebih memilih untuk menikahi perempuan lain. Maaf. Maaf banget. Maaf sekali, aku benar-benar nggak tahu soal itu. Aku minta maaf. Nggak apa-apa. Aku yakin sebaik-baiknya rencana manusia, tetap rencana Allah yang paling baik. Aku juga udah move on kok. Aku udah ngelupain semuanya. Dan aku juga yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih tepat. Amin. Allah Maha Tahu. Soal perjodohan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, saya senang banget dengar kamu datang ke sini. Santri dan santriwati pun pasti semangat banget belajarnya. Karena kedatangan guru yang pintar dan sabar kayak kamu. Bisa aja mujinya. Bambu kayak gitu supaya dapat oleh-oleh sebenarnya pasti. Tunggu, Bu. Saya juga Kamu jangan terlalu jujur ngomongnya. bawa oleh-oleh loh buat kamu. Oh, beneran? Aduh, ini memang rezeki pria soleh nan tanpa rupawan seperti saya. Makasih, Husna. Sama-sama. Ibu masih belum bisa ngubungin Kanaya nih. Renal juga sama. Kamu bisa kan bantu hubungin dia buat bujukin biar dia mau pulang, Nak. Kanaya itu pergi dari rumah karena dia cuma mikirin dirinya sendiri. Bahkan dia gak mau dengerin orang lain. Kalau ibu terus-terusan khawatir sama dia, coba ngertiin Kanaya terus, bahkan nyariin dia terus. Aku tuh cuma takut kalau dia tuh ngerasa besar kepala dan gak ngerasa apa salahnya dia. Jadi ibu gak perlu terlalu khawatir. Thalia juga mau minta maaf sama ibu. Kalau Thalia minta ibu ngertiin Thalia bakal berhenti belajar ngaji di pesantren. Karena itu cuma bikin Thalia ngerasa bersalah dan Thalia ngerasa jadi beban aja di sana. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu baru cerita sekarang? Ya Allah, ini kamu gak apa-apa kan? Hah? Gak ada luka bakar? Bu, Pantesan dari kemarin ibu perhatiin jalan kamu agak aneh. Kaki kamu gak apa-apa?
Enggak, Talia tuh nggak apa-apa, ibu nggak usah khawatir. Ya kemarin emang Talia sempat jatuh di tengah kantor. Tapi baik-baik aja kok. Nih, udah dikasih salep anti nyeri juga. Jadi ibu udah nggak usah khawatir, Talia baik-baik aja. Ya. Allah, dan kali hati-hati ya nak ya. Aku nggak mau cerita sama ibu masalah Cynthia. Karena ibu pasti jadi ikut kepikiran. Bu, Talia juga sekarang mau ke pesantren. Talia mau tanggung jawab sama kesalahannya Talia. Dan juga mau bantu biaya renovasi. Oke, ibu ikut ya nak. Atas kesalahan Talia, saya memohon maaf atas kejadian kebakaran yang terjadi di area dapur santriwati ya Bu, Pak. Nggak apa-apa Ibu, ini cuma musibah. Semua diketahui oleh Allah. Kami semua nggak ada yang menyalahkan Talia. Tapi mau gimana pun juga, itu tetap tanggung jawab saya. Dan saya mau bantu untuk renovasi. Jangan Natalia. Jadi Natalia tidak perlu berpikir untuk memberikan dana di pesantren ini. Karena pesantren ini sebetulnya sudah settle, sudah mumpuni, sudah mapan. Pesantren kita ini sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Ada dana iuran bulanan, ada dana infak, ada dana sedekah dan yang lain-lain sebagainya. Ada satu lagi, Pak Tirta ayahnya Talia punya andil besar pada pesantren ini. Betul Bu Desi. Sekarang kita bahas yang lain saja ya. Karena hari ini saya dan suami saya senang banget. Karena Bu Desi sama Talia datang ke sini. Kami juga betah di sini Bu. Apalagi pas tadi kami datang, saya sempat ngelihat ada bunga-bunga anggrek di depan. Cantik banget. Bu Desi suka juga ya? Iya. Saya masih ada anggrek yang langka di taman. Mari saya tunjukkan. Boleh. Ya. Mari. Ya. Pak, kalau gitu sekalian saya juga mau jalan-jalan di sekitar pesantren. Baik. Silakan. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu udah lama? Kamu bagus pakai pasmina gini, cocok sekali. Iya, ya udah kalau gitu saya lepas aja. Ya daripada kamu liatin saya terus. Ya lagian saya juga pakai pasmina tuh cuman buat menghormati lingkungan pesantren aja kok, nggak ada maksud yang lain, ya? Ya gitu. Iya, saya juga nggak nanya sih alasannya kenapa. Saya hanya menyampaikan kalau kamu bagus pakai pasmina, cocok. Ya gimana ya, kayak mendekati sempurna. Karena sempurna itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya milik kamu nggak apa-apa. Apa namanya, jadi saya tolong Mat, jangan dilepas. Ya. Apa ini? Ini isinya obat. Buat ngobatin lengan kamu yang kemarin. Takutnya infeksi. Oh. Enggak maksudnya jangan salah paham, bukannya so baik. Cuman saya nggak mau kalau misalnya saya tuh berhutang budi sama orang gitu loh. Iya, paham kan? Paham. Iya paham. Saya tadi mau mengucapkan alhamdulillah. Dan terima kasih. Ini apa nih? Ini saya cuma mau bantu buat renovasi dapur. Insya Allah. Talia tunggu sebentar. Talia tunggu. Talia, please, tolong, tunggu sebentar. Talia,
Saya nggak bisa menerima uang ini. Ini itu tanggung jawab saya sama pesantren. Kalau kamu nggak mau menerima uang ini sama aja kamu nggak mau menghargai saya. No. Bukan kayak gitu Talia. Gini lah. Nah itu namanya musibah. Musibah itu kecelakaan. Bukan rencana kita. Jadi kita harus belajar ikhlas. Kita harus menerimanya. Dan kita semua nggak ada yang harus bertanggung jawab. Tapi saya nggak mau menerima uang yang udah saya kasih ke kamu. Jadi tolong kamu terima aja karena saya nggak mau dikejar sama rasa bersalah. Oke? Nah, kamu harus belajar ikhlas. Supaya kamu nggak dikejar rasa bersalah. Tolong. Saya mohon. Saya nggak mau nerima uang itu. Saya Enggak, mohon. saya nggak mau nerima Talia, uang itu. saya mohon. Kiblat saya Saya mohon. Pegang bawah dalam. Nggak bisa. Sorry. Maaf. Nggak apa-apa. Saya tahu pasti kamu nggak sengaja kan? Iya, maaf ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pelan, Bang. Ini Talia yang di TV itu ya? Masya Allah, hasilnya lebih cantik ya. Oh iya, kenalin. Saya Husna. Makasih ya. Saya Talia. Kamu ngajar di sini juga? Iya, tapi jadi guru sementara. Saya sama Husna ada kelas lagi. Jadi kita harus buru-buru. Ya. Nah ini kamu jangan lupa bawa punya kamu tadi. Ketinggalan tadi ya. Enggak. Yuk, silakan. Kiblat. Mari Mbak. Iya. Kiblat bilang, katanya saya harus titipin ini ke kamu. Jadi nanti setelah dia ngajar, baru dia ambil amplop ini dari kamu. Siap. Kebetulan selain dikenal tampan dari lahir, saya juga dikenal amanah orangnya. Insya Allah titipan ini bakal saya sampaikan ke Kiblat. Makasih ya. Ternyata kamu itu sahabat yang terbaik buat Kiblat. Kamu kalau muji jangan terlalu berlebihan, soalnya saya rasanya pengen terbang. Kalau gitu saya permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga saya dapat calon jodoh adiknya Talia. Sepupunya atau enggak tetanggaan juga nggak apa-apa ya Allah. Yang penting manisnya kayak Talia. Amin ya rabbal alamin. Iya halo. Iya kenapa? Hari ini syuting terakhir program Bibir Talia. Ya kalau emang ini udah jadi keputusan seluruh Dewan Direksi. Saya ikhlas. Hari ini saya akan syuting terakhir untuk program Bibir Talia. Dan juga penutupan. Terima kasih. Kalian, baik yang ada di studio ataupun di rumah, terima kasih. Karena telah setia menemani acara Bibir Talia selama 3 tahun ini. Saya selaku presenter dan juga produser, meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi yang melibatkan Ibu Selina dan juga Pak Rudi Gamal. Dengan sepenuh hati, saya meminta maaf dan berjanji, kedepannya saya akan memberikan program TV yang jauh lebih baik dan bermanfaat. Saya Talia Ramadhani, dan segenap kru yang bertugas di acara Bibir Talia. Kami pamit undur diri. Stay healthy and stay happy. Terima kasih. And cut! Titi yakin pasti Mbak Talia akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar dari ini.
kenapa tiba-tiba program Thalia selesai. Ini gara-gara kamu datang ke kantor saya kemarin ya. Saya jadi digosipin satu kantor. Karena saya dikira bawa pacar ke kantor. Jangan-jangan karena itu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titipan dari Thalia. Kenapa diterima? Blat, namanya juga amanah. Thalia titipin ke saya. Ya saya sampaikan ke kamu. Babang Kalcer! Tuh gak enak banget manggilnya Mas Kalcer. Saya dengar kabar soal Thalia. Saya mau ketemu sama Thalia. Oh, Di mana Thalia? iya Mas, Mbak Thalia lagi sedih, kasihan. Ini tadi Titi habis beliin cheesecake buat Mbak Thalia, biar Mbak Thalia nggak sedih lagi. Titi titipin ke Mas Kalcer aja ya. Kenapa dengan dia? Thalia di mana? Mbak Thalia lagi di taman. Dia nggak mau ngelihat Studio 5 yang mau di clear set selamanya, Mas. Ini Titi titipin ya, kasih ke Mbak Thalia ya biar dia senyum lagi. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Saya tahu kamu lagi sedih, but life must go on. Kamu wanita berbakat, Thalia. Saya yakin kok, masih banyak program kedepannya yang bisa kamu buat. Saya sebagai produser nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Bahkan saya harus meminta maaf di depan publik atas kesalahan yang nggak saya lakuin. Thalia, please, kamu jangan salah paham. Saya nggak ngebelain Pak Adam. Saya sebagai head kamu, malah saya setuju kalau kamu melakukan itu. Biar semua masalahnya selesai, Tak. Udah ya, Mas. Gak perlu dibahas lagi. Thalia, tunggu. Jangan pergi dulu, Tak. Mas. Maaf, Mas. Saya butuh waktu sendiri. Thalia. Asal kamu tahu, semua yang saya lakukan ini demi kebaikan kamu, Thalia. Karena saya nggak mungkin ngancurin impian wanita yang saya cintai. Maaf kalau saya menyatakan perasaan saya ini. Saya nggak bisa bohongin perasaan saya. Perasaan ini udah lama saya pendam. I love you, Thalia.